Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Hari ini looknya aku rada beda ya karena aku pakai makeup. Jadi video kali ini aku mau ngelanjutin cerita sebelumnya aku udah upload tentang waktu Amanda flu, dan ini sesudah 2 minggu berlalu. Dan sebenarnya kemarin pengen mau upload atau buat videonya gitu, cuman gak jadi-jadi, kelupaan. Dan finally ini aku buat videonya kali ini. Aku cuman mau cerita berdasarkan pengalaman aku dan mungkin share tips, semoga bisa ngebantu atau jadi masukan buat kalian dan bisa jadi persiapan buat kalian yang mungkin menghadapi atau nantinya akan menghadapi baby dengan flu atau batuk pilek juga. Dari dokter kita, karena pas kemarin itu Amanda flu kayak gini, sesudah 2 hari 3 hari kayak gitu, mertuaku bilang kayak gini, bawa deh ke dokter gitu. Cuman karena memang situasi coronavirus sekarang, dan aku tuh nggak begitu yakin untuk ke dokter gitu. Jadi better aku telepon dokter, terus aku tanya, aku ceritain kondisinya Amanda. Terus dokternya bilang, lu udah ada di path yang benar, artinya lu udah ngelakuin step-step yang bisa lu lakuin, yang udah bener. Dan untuk baby di bawah 1 tahun itu normal kalau misalnya mereka flu 3-4 kali dalam setahun, itu tahun pertama. Jadi yang pertama yang kita ketahui bahwa nggak ada yang salah, dalam artian aduh kenapa nih babyku sakit flu, terus harus buat apa nih gitu. Nggak usah panik, karena aku sendiri, karena aku ini sih, maksudnya dibilang panik enggak, cuman khawatir ke baby aku, karena kayak rasanya tuh nggak tega ngeliat baby bernafasnya tuh susah. Dan itu buat aku, aduh kasihan banget Amanda gitu. Tapi kalau ke sikap aku ke Amandanya, aku lebih mikir yang ntar juga sembuh gitu, karena selama itu sakitnya memang sakit normal flu sama kayak kita orang dewasa. Dan aku sendiri karena memang menerapkan ke diri aku ya, kalau aku juga sakit nggak macem-macem kecuali istirahat yang cukup dan makan yang banyak. Nah, aku juga mengusahakan ini ke Amanda. Jadi aku usahain dia tidurnya cukup. Dan kalau kalian tonton video yang pertama itu, aku bener-bener rela banget nggak tidur asal dia tidur. Jadi itu malam pertama. Malam keduanya itu itu malam pertama, malam kedua kali itu berat banget. Malam berikutnya itu dia masih flu, tapi aku akalin, aku kasih kayak kayak bantal kayak gitu. Sebenarnya nggak bantal khusus, tapi aku lipat selimut khusus dan ngebuat lebih kayak bantalan kayak gitu, tinggi di kepalanya. Jadi posisi kepalanya tuh agak tinggi gitu, jadi aku nggak perlu ngegendong. Jadi sengaja aku bentuk selimut itu kayak menggunung gitu loh. Jadi nggak sama tingginya, tuh nggak sama, tapi lebih kayak makin ke atas makin meninggi. Jadi posisinya dia tuh bisa kayak posisi bersandar. Nah, itu mempermudah dia untuk nafasnya tuh nggak pokoknya ngebantu lah gitu. Karena kalau posisi dia berdiri atau duduk begini aku gendong, aku nggak mungkin kayak gitu terus gitu. Jadi ya aku akalin pakai itu. Nah, yang berikutnya lagi, aku nggak ada kasih obat sama sekali, karena aku nggak tahu ya, aku Amanda nangis, jadi aku bakalan balik lagi. Oke, aku balik lagi, jadi sambil gendong Amanda. Dan apa tadi ya cerita aku? Nah, aku nggak kasih obat khusus buat Amanda. Dan sebenarnya ada ya khusus obat buat baby, dan miligramnya itu ada tergantung usia babynya. Itu kita tinggal masukin ke anusnya. Jadi kayak paracetamol kayak gitu, tapi nggak diminum gitu. Nah, aku punya tapi sampai sekarang satu pun dari obat itu aku belum ada buka. Kasih istirahat dia yang cukup ya, walaupun rewel banget, makanya aku berusaha untuk ngegendong dia buat dia nyaman. Terus minum yang cukup, susunya cukup. Jadi itu yang aku lakukan. Dan untuk ke hidungnya itu kan, waktu di pertama-tama ya, di hari kedua hari ketiga itu, hidungnya itu masih yang kayak meler air kayak gitu. Nah, dan kesumbat, hidungnya tuh kesumbat, jadi dia nafas tuh dari mulutnya. Nah, aku untuk ngebantunya itu aku buat campuran air garam sama air putih, aku campur. Terus aku ada alatnya itu, aku pakai nyedot ingusnya itu, tapi aku pakai juga untuk nyemprot campuran air garam itu. Nah,
Aku ada video khusus, aku ada video review barangnya itu, perlengkapan baby. Nanti kalian aku buat lampirin di mana di sini. Kalian boleh cek. Nah, aku buat campuran air garam, terus aku semprotin si ingusnya itu yang tadinya mampet itu berubah jadi cairan dan lebih gampang keluarnya. Nah, itu ngebantu dia untuk bernapas. Dan tips berikutnya lagi atau hal yang aku lakukan lagi itu yang pastinya nyedot si ingusnya itu. Jadi begitu udah mampet di hari awal-awalnya itu nggak bisa disedot karena dia lebih kayak cairan meler dan mampet, nggak kelihatan apa-apa. Tapi nah, sama kayak kita orang dewasa, kita juga kalau misalnya kena flu, kalau udah mau sembuh kita batuknya itu pun pasti kayak yang tadinya batuk kering terus batuk dahak. Begitu dahak dikeluarkan ya itu proses penyembuhan. Dan artinya kita udah mau selesai sakitnya gitu. Jadi sama kayak Amanda, jadi dia juga yang tadinya itu ingusnya itu nggak kelihatan, lebih kayak air, hidung mampet, itu di hari keempat, hari kelima, karena dia sakitnya itu paling 7-8 hari gitu deh, pokoknya nggak nyampe 2 minggu. Nah, itu ingusnya itu udah berubah, yang tadinya nggak kelihatan, lebih ngeblok ke hidungnya, itu berubah jadi lebih kayak gumpalan lah, pokoknya ingusnya itu udah bisa apa ya, kalau orang dewasa kita tuh udah bisa kayak gitu loh, kayak naik kayak gitu, karena kan kalau air atau mampet kan nggak berasa ya. Nah itu tuh udah ngebentuk deh pokoknya ingusnya itu. Jadi ada masanya tuh pas dia bersin itu langsung keluar kayak gitu dari hidungnya ingusnya. Nah ini ceritanya dia ngantuk loh, jadi tadi tuh di tempat tidur tapi ya itu dia kalau nggak digendong nggak ini nggak mau tidur. Bobo lah, bobo nggak sayang mama, bobo nah. Hidungnya yang tadi itu, si ingusnya yang tadi itu udah berubah dari yang cair ke lebih kayak slimy, lebih apa ya, pokoknya pas dia bersin itu keluar. Dan kalau misalnya itu ada yang nyangkut di tengah kayak gitu, aku pakai alat itu lagi untuk nyedot ingusnya itu, dan itu kebantu banget. Nah berikutnya lagi itu di hari-hari terakhir dia sakit, yang ingusnya tadi itu tinggal jadi upil kayak gitu loh, jadi kering, ada sisa-sisa. Nah itu juga aku bersihin. Dan batuk, dia juga ada batuk di hari-hari terakhir, di hari ke 5, 6, 7 kayak gitu kalau nggak salah. Nah batuknya dia juga nggak terlalu yang parah banget. Dan ini sih itu aja sih yang aku lakukan, jadi nggak ada pengobatan khusus atau obat khusus yang aku kasih ke dia, kecuali kayak yang aku cerita tadi. Terus apa lagi ya, berikutnya lagi paling kita ya sebagai orang tua pasti ngelihat baby kayak gitu, apalagi dia bernafasnya itu kayak susah pakai mulut, terus mampet hidungnya, kita kayaknya nggak tega gitu. Cuman nggak ada yang bisa kita buat kecuali kita sabar dan bisa ngasih kenyamanan. Nah menurut aku buat baby kenyamanan itu ya pasti dari ibunya gitu. Kita bisa kasih pelukan, gendong, walaupun itu tantangan banget. Aku aja kadang udah di posisi yang aku ingat di seminggu itu dia sakit, aku tuh sampai chatting sama suami. Kalau suami kerja kan nanya gimana Amanda gitu, terus iya dia nggak mau tidur gitu, iya karena sakit gitu. Jadi aku tuh lebih yang kayak yang biasanya semuanya fine gitu, dan di hari sakit itu dia bener-bener yang nempel banget sama aku. Jujur buat aku sendiri nggak gampang, karena gimana pun kadang kita sebagai ibunya pun pengen free gitu loh. Free dalam artian bisa nggak sih nak lu tuh tidur anteng sendiri di tempat tidurmu gitu loh, atau duduk di sini, yang penting mama di sini kok. Nah itu tuh nggak bisa sama dia, jadi bener-bener kayak nempel lengket mulu. Dan kalau dia ngantuk atau tidur pasti nangis dan maunya harus digendong. Sebenarnya nggak sakit pun dia memang agak-agak bukan baby yang gampang letakin tempat tidur udah tidur gitu. Kalau dia lagi mau, tapi sekali dalam perbandingan 1:10 gitu deh. Jadi ekstra banget pas dia sakit tuh perhatian dan pengennya tuh dikasih kenyamanan, dan itu yang bisa kita lakukan sebagai ibunya. So dan akhirnya berhasil ngelewatin itu. Dia sakitnya nggak sampai 2 minggu, cuman 7-8 hari pokoknya. Dan hari-hari berikutnya itu paling sisa upil-upilnya kayak gitu, dan aku pakai alatnya itu tinggal bersihin. Dan kalau udah kering kayak gitu sih udah nggak mampet ya, paling kan kelihatan pas dia begini, kelihatan di hidungnya di dalam. Dan untuk minumnya itu aku usahakan dia minumnya itu setidaknya minimalnya itu berapa gitu, tapi dia sih minumnya oke lah, nggak yang banyak banget tapi minumnya lebih dari cukup. Nah
dia istirahatnya juga cukup, karena pas malamnya itu aku tambahin yang aku bilang tadi, bantalan agak tinggi, itu ngebantu dia bisa bisa tidur dan bangunnya beberapa kali, tapi nggak terlalu parah banget, kecuali di hari-hari pertama itu. Nah, sisanya itu oke lah. Dengan adanya sakit kayak gini, flu kayak gini, artinya tubuhnya dia tuh udah ngebangun imun, udah ngebangun daya tahan tubuh yang lebih kuat. Jadi next time kalau dia flu, badannya itu, tubuhnya itu udah mengenali, dan tubuhnya itu sendiri udah membentuk imun untuk ngelawan virus, ngelawan sakit si flu dan si batuk, si pilek tadi itu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu yang panik, karena itu bagian dari proses perkembangan bayi. Jadi itu dia yang bisa aku share. Yang penting sih ya, si babynya tuh nggak demam. Nah, pas dokter aku telepon, dibilangnya yang penting nggak demam. Kalau misalnya dia demam sampai 2 hari 3 hari, lu harus datang ke sini gitu. Jadi selama si ini Amanda flu-nya itu, batuk pileknya itu, aku cek temperaturnya beberapa kali, dan temperaturnya itu masih di posisi yang di suhu normal, jadi nggak ada yang perlu aku khawatirin. Dan itu dia yang bisa aku share. Thank you buat kalian yang nonton, semoga bisa jadi masukan, dan sampai ketemu di video aku yang akan datang. Bye.